Oke, salam olahraga bolo. Kembali lagi di Polisi Pembalap Podcast. Kita bertahan. Ini episode ke-5. Kita akan mereview. Bos udah ke-5. Bertahan ini berarti prestasi. Kita hari ini akan mempreview Zandvoort yang kita belum preview. Ini agak telat. Ini hari Kamis. Besok Jumat sudah mulai race weekend. Ini akan langsung saja kita mempreview Zandvoort atau Dutch Grand Prix. Yang agendanya adalah pertama, kita akan hot lap Gabrias, yaitu ini. Guys, jadi sekarang kita bakal melakukan track guide dan hot lap di Zandvoort karena ini race week untuk di Zandvoort. Dan ya, sekarang kita udah di Zandvoort di Red Bull dan kita bakal nanti hot lapnya bakal pakai Max Verstappen karena ini balapan kandangnya Max Verstappen di Belanda ya. Jadi di sini di tikungan terakhir, di sini biasanya aku pakai gigi 5 dan kita harus memaksimalkan exitnya pakai lebar track yang tersedia biar exitnya bagus. Kemudian jangan lupa on DRS. Di sini kita stay di sisi inside. Di sisi inside jangan terlalu keluar karena di sini ada bump ya. Di sini ada bump dan bakal memperlambat laju mobil kita. Jadi kalau bisa begitu kita keluar dari tikungan, banking ini. Oh no. Oke. Begitu kita keluar dari tikungan banking ini, kita langsung pepetin aja ke sisi dalam sini biar kita nggak kena ada bump di sebelah kiri. Dan kita open DRS tentunya, terus langsung ke sisi kiri. Dan kita di sini bakal brake di 50 meter. Kita masukin ke gigi 3. Kita hug sisi inside-nya. Terus kita buka throttle early, arahin mobilnya keluar, ambil exit yang lebar. Karena kalau kita nggak ngambil exit yang lebar, kemungkinan nanti ban belakangnya akan oversteer ya. Karena kan kalau misal kita rotationnya masih terlalu tajam dan kita udah gas full, nanti yang ada mobilnya bakal spin. Tuh, ya jadinya bakal oversteer. Anyway, setelah dari keluar tikungan tadi lebar, kita peluk sisi dalam sini. Kita ambil curve-nya sedikit. Terus kita ke sini. Kita di sini bakal turunin dari gigi 6 ke gigi 5. Terus gigi 4. Nah, dan di sini akan sedikit berbeda ya guys. Jadi kalau di real life kita akan ambil luar, tapi di sisi game kita bakal ambil di sisi inside. Kenapa? Karena kalau di real life itu bakal ada yang namanya ini momentum. Kalau di real life. Jadi kita build momentum di sisi luar sini. Jadi kayak slingshot, kayak ketapel gitu guys. Jadi dari sini kita bakal kenceng banget nanti exitnya kalau di real life. Tapi kalau di game kita ambilnya di sisi inside aja. Karena kita harus memperpendek ini ya, jarak track. Kalau kita ngelebar kita malah memperpanjang track. Jadinya kita akan lebih lambat nanti. Oke. Jadi tadi kita sudah keluar dari tikungan ini kita masuk di tikungan ini gigi 5, tapi mau masuk ke tikungan bankingnya ini kita bakal turunin ke 4. Terus habis itu masuk tikungan sini kita masukin bawa ke dalam, kita turunin ke gigi 3. Terus kita buka gas early, kita arahin ke sisi luar. Dan di sini flat out guys, di sini tikungannya kencang. Fast corner. Ini kita sampai ke sini, kita ambil sisi luarnya, jangan hati-hati jangan kena rumput karena bakal slippery ya, terlalu licin kalau kita kena rumput. Dan di sini itu gigi 7 bisa flat out kita belok. Tapi kalau aku prefer gigi 6 diturunin 1 karena nanti RPM-nya lebih tinggi. Kalau gigi 7 itu nanti RPM-nya terlalu rendah dan lap time-nya nggak akan seoptimal kalau kita RPM-nya tinggi di gigi 6. Di sini kalian bisa naikin ke gigi 7, bisa juga tahan di 6, tapi waktu pas tikungan di sini kalian di gigi 6. Jadi kalau di gigi 6 kalian akan nge-hold dan mesin kalian bakal screaming banget. Dan kalau untuk race mungkin nggak ideal ya karena bakal boros bensin dan bikin engine overheat. Tapi kalau pas qualifying itu nggak terlalu signifikan. Tapi kalau aku prefer naikin ke gigi 7 karena waktu pas aku belok aku bisa turunin gigi 6 dan aku dapat engine braking dari situ. Jadi aku nggak begitu perlu injek pedal rem karena udah otomatis dapat engine braking dari turunin gigi 7 ke gigi 6. Dan masuk ke sini, di sini agak tricky ya guys. Kalian jangan terlalu ngelebar karena di sini mobilnya
bagian floornya bakal nyangkut dan kalian bisa kebawa ke sisi luar dan nggak bisa belok nanti. Nah, jadi rekomendasiku kalau misal kalian pas race itu nggak perlu ambil resiko terlalu besar. Jadi kalian cukup taruh bannya di garis putih aja tanpa menyentuh curb. Tapi kalau untuk qualifying, aku saranin kalian ambil risiko lebih. Ambil sekitar setengahnya ini. Kalian slide aja through the curb, terus habis itu kalian bakal terbantu sama turn in-nya. Karena kena curb ya. Jadi kayak bakal membantu turn in. Gitu. Jadi di sini kita ulangin. Kita mundur dulu. Oke, jadi masuk tikungan ini gigi 6 di sini. Terus kalian gas terus sampai mendekati papan 50, terus mungkin di sekitar 55 kalian brake, masukin ke gigi 4, kalian belok di sini gigi 4. Tapi kadang juga kalau mobilnya pas understeer kalian bisa drop ke gigi 3. Jadi di sini bisa gigi 4 dan gigi 3. Di sini kalau real life kalian ke kanan buat ambil haluan untuk belok, tapi di sini kalau di game aku biasanya nggak langsung ambil ke kanan. Jadi begitu aku belok, aku bakal hold di gigi 3 atau 4, terus aku bakal lurusin mobilnya biar bisa full throttle. Dan aku arahin ke racing line, baru aku di sini belok. Nah, di sini kalau pakai ban soft bisa gigi 4, tapi kalau medium dan hard kayaknya terlalu tinggi RPM-nya untuk pakai gigi 4, jadi biasanya aku drop ke gigi 3. Kayak ini sama kayak tikungan-tikungan biasanya, diarahin keluar, kalian full throttle diarahin keluar, tapi full throttle-nya harus secara gradual ya, jangan langsung full, nanti mobilnya bisa spin. Dan jangan lupa di RS on. Sini seperti biasa, track lurus flat out. Nah, di sini tikungan tricky ya. Jadi di sini kalian bakal braking di sini saat curve mulai. Jadi kalian flat out di sini. Tapi begitu curve-nya mulai, kalian langsung hard brake, terus dilepas pelan-pelan. Jadi namanya trail braking, kalian turunin gearnya pelan-pelan. Terus kalian akan belok di papan 50 ini. Di gigi 3. Kalian harus bisa makan curb-nya ini sangat banyak ya, karena itu akan memberikan kalian lap time yang maksimal. Jadi ini curb-nya bisa dimakan banyak banget, dan ingat harus ada sekitar 1 ban minimal di dalam di track. Jadi makan curb-nya ini yang banyak akan terlihat seperti ini kalau dari luar ya. Tuh, akan terlihat seperti ini. Jadi ini banyak banget makan curb-nya. Oke. Dan di sini kalian bisa di gigi 3 kalau bannya masih bagus, kalau pakai soft. Dan kalau misal pakai medium atau hard, mungkin kalian harus drop ke gigi 2 biar bisa tetap di sisi dalam, karena kalau enggak nanti bakal understeer keluar. Di sini hati-hati sama traction, karena di sini tractionnya bener-bener sangat-sangat tricky ya, karena low speed. Dan di sini final corner kalian akan brake di sekitar setelah 50, jadi mungkin sekitar 40 sampai 30 meter ya. Jadi mungkin sekitar 30, 35 sampai 40. Tergantung seberapa fresh ban kalian. Kalau mungkin fresh banget mungkin bisa 30 meter, dikira-kira aja. Jadi kira-kira ban belakang kalian setara sama papan 50. Nah, dan di situ kalian bakal braking dari gigi 6 ke gigi 5. Ke gigi 5 di sini. Kalau ban yang medium atau hard mungkin kalian bisa drop ke gigi 4 karena gripnya nggak sebagus ban soft, tapi kalau ban soft di gigi 5 cukup. Kan kalian bawa ke sisi luar untuk mendapatkan lap time yang optimal, jadi memanfaatkan seluruh lebar track. Jangan lupa di RS on, sama kayak di awal lap, kalian hug sisi inside-nya, kalian peluk sisi inside-nya, jangan keluar karena ada bump, dan kalian stay di inside, jangan keluar karena jangan ke sisi luar track, karena kalian bisa menghemat sepersekian detik untuk berada di sisi dalam track. Dan ya, begitu track guide-nya di Zandvoort, dan sekarang kita bakal lanjut ke hot lap ya.
balance. It's no balance. Mantap Mas Gabriel, keren banget ya. Dia ini emang Pro player emang. ya pro player lah. Kita wish him luck for the next Indonesian Racing League ya. Ya, Yang Itu pembalap nasional. pembalap nasional untuk di F1 simulator. apapun itulah. Ya, itu. Standing ke 10 ya. Top 10. Top 10 lah pemain top 10. Nasional hebat. Terima kasih Mas Gabriel Mas Alan. Salut. Oke. Prediksi nih baru benar-benar. Prediksi. Danford. Zandvoort. Kualifikasi pole position 1 2 3 pembalapan. Kualifikasi. Mari. Verstappen, Iwan. Pol. Itu Piastri, Pietri, Norris. Oke. Polnya. Sea of Qualinya. Kualinya. Race-nya. Race-nya Piastri, Norris, Leclerc. Verstappen kemana P4, P5. berarti masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Mas Afan. Aku. Ya jadi Zandvoort itu kan besok diselenggarakan di Belanda tanggal 31 Agustus. Kisah beneran sih. Iya. Iya beneran ya. 31 Agustus 2025 kan Zandvoort itu. Ah. Nah itu kan dino Minggu Kliwon itu. Iya. Minggu Kliwon kayaknya yang akan beruntung itu Piastri Piastri. nomor 1. Apa nih? Quali dulu, apa race dulu? Kualinya. Wali Piastri. Kan kuali Sabtu. Oh iya ya. Berarti race-nya Piastri. Race-nya Piastri. Nomor Wali 2. Piastri ya. Piastri juga. Hmm. Nomor 2. Nomor 2-nya kualinya. Nomor 2-nya Max Verstappen. Verstappen. Walinya. Race-nya. Ketiganya Kualifikasi. Berarti kualifikasi Piastri, Piastri, Verstappen, Norris. race. Nah, race-nya karena ini Minggu Kliwon, itu kita akan menentukan tuh kan, dihitung-hitung tuh. Nanti kita bahas hitungannya bahas sini ya. Nah, itu nomor 1 ini Piastri. Piastri. Nomor Nomor 2, 2-nya Verstappen. nomor 3 Norris. sama no. Nah, ya emang sama. Nggak kreatif Mas. Nggak apa-apa. Ya udah, kita buktikan apakah ketidakkreatifannya Mas Afan. Itu kan berdasarkan data ini betul. Betul. Kan dokumen tidak kreatif, emang itu Memang itu ilmunya ilmunya seperti itu. akan kita bahas habis ini. Nanti kalau misalnya ilmunya salah, kita bahas setelah ini. Kita bahas. Nuwun sewu berarti ini salah. Jadi gini, kalau saya sebenarnya pesimis sama Max Verstappen ini. Pesimis. Nomor 1 Lando Norris. Lando Norris. Tapi race-nya. Race-nya. Iya race-nya. Race Lando Norris. Nomor 2 George Russell. Nomor 3 Oscar Piastri. Kuali. Kualinya Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell. Diwalek weh. Dibalik no, kan umumnya seperti itu. Oke, berarti itu prediksi. Prediksi, komen di kolom komentar prediksi kalian. Punten. Kalau nggak salah, Kalau salah, bener giveaway nggak? kita mau announcement giveaway. Nanti kita giveaway-nya habis ini aja. Habis ini kita giveaway lagi. Ini biasanya tradisi PNP kalau mau giveaway itu kita nggak pikirin dulu. Jadi kita nggak Kita spontan pas rekaman. betul. Ke alamat juga. Kita beli langsung dikirim. Kita langsung Ya, beli langsung nah. kirim. Ha. Lah invoice. Invoice-nya. Nanti ini tapi JNE-nya bayar COD ya Om. Bayar Oh, iya. COD. Bayar COD. Bayar sendiri. Bahas di tut. Nah. Oke. Mas Afan tadi sudah sedikit menyeletuk, Mas. Bab weton dari Zandvoort atau Dutch Grand Prix ini. Kita akan dari kan prediksi pribadi nih. Pribadi. Berdasarkan pengalaman nonton, berdasarkan feeling dan segala macam, itu apakah valid atau malah yang valid adalah si Nuwun yang ini. Oke. Nah, jadi kan Gue udah ngomong sih dulu, Pak. jadi kan ini kan besok tuh kan Minggu Kliwon. Nggih. Ya, tanggal 31 Minggu Kliwon. Nggih. Minggu itu kan Neptune 5. Kliwon tuh 8 hitungannya. 5 tambah 8 13. 13. Oke. Nah, ini karena ada angka 8 ya. Nanti yang di depan tuh yang pembalapnya yang ada 8 itu yang nomor 1. Kalau nggak Piastri, Lance Stroll, Lance Stroll, Udah. Rio Haryanto, Rio Haryanto, Roman Grosjean, Roman Grosjean, Kubica. Kubica. Tapi yang di grid sayangnya cuma ada 2. Ya.
Dan yang paling memungkinkan di depan adalah Oscar Piastri. Di hari Sabtunya. Nah, Di hari Minggunya, maaf. Nah, itu kan 5 tambah 8 13. Nanti kan 5 8 itu kan mapan. Oh. Nah, nanti yang nomor 8 itu akan mapan di nomor 1. Makanya kualifikasinya tadi seperti itu. Kualifikasi. Ngoten lho. Oh, oke. Kualifikasi sama race sama kan mapan. Mapan, betul. Berarti Oscar Piastri nih, Mas Afan, didukung dari kemampuan membaca neptu dan weton. Neptu dan Primbon, dari segi primbon Oscar Piastri akan menang. Di repost ya teman-teman, di repost dan di save. di bookmark Kita buktikan pas hari Minggu jam berapa? Jam 10. race-nya. Race-nya jam 8 ya. Jam 8 atau jam 9 gitu lah. Ya, selesai Selesai jam 10, jam 11. ya. Silakan cek lagi kembali ke video ini. Apakah valid? Pukul 8. Pukul 8 mulai. Kita akan valid. Kita akan, kalau misalkan tidak ada kendala, kita akan live. Tapi nek salah nggih ngapunten. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Oh, jadi gini Om. Alhamdulillahnya ini tim redaksi ini sangat beruntung Ya, memiliki tim redaksi yang pernah diberi berkunjung. kesempatan. betul Ngapain? untuk nonton Kok nonton? di Dutch Grand Prix. Ya, jadi waktu itu 2022 karena di sana kan ya ada Max Verstappen ya. Jadi orang Belanda tuh seperti orang kita, nasionalismenya sangat tinggi. Jadi kalau ada pembalap asli atau orang asli yang berlaga tuh Berlaga. semua tuh tumpah riuh untuk meramaikan acara. Geger geden. Geden. Dari semua aspek dari ya transportasi segala macam itu semuanya tuh sangat mendukung Verstappen. Termasuk kereta kelinci. Nah, itu juga. Benar di jalan enggak? Ya itu dalam hal lain ya. Maksudnya Oh. semua tuh yang mungkin nggak ngerti event aja semua pakai baju oranye. Nasionalismenya ya. Seperti tifosi sebenarnya. Betul. Seperti layaknya tifosi. Tapi Jadi tidak senyeni tifosi ya? ya karena kan kalau tifosi kan memang tim dan negara. Kalau Verstappen tuh kan Orang. driver dan negara. Jadi Dan hitungannya masih baru ya Om. Maksudnya kan Ya. dari 2000 berapa? 15 toh. Ya. Udah 10 tahun. dari pre-order pre-sale itu pun Zandvoort sudah hampir sold out gitu loh, dari setahun sebelum. Pre-order udah sold out. Pre-sale Presale. Pre-sale aja udah sold out. sold out. Berarti belum dijual udah sold out. Waktu Nah. pre-sale itu sudah Kayaknya udah sudah diambil. Tapi ini menarik Om. Menyindir tentang tiket. Om Dharma ini beli tiketnya berapa? nanti dulu. Oke, belum. Jadi waktu itu karena saya dapat tiket, jadi kayak oh ya sudahlah. Saya datang aja ke sana nonton ya paling tidak menerima atmosfernya aja lah. Parkiran. Jangan terlalu langsung ke tujuan. Jadi waktu itu holiday Hari Sabtu. Sabtu mampir ke sana sambil jalan-jalan. Niatnya ya ke surroundingsnya aja lah, ke sirkuitnya itu. Merasakan atmosfer kuya. Ya, karena saya kan fans baru ya, baru nonton. Ya pengen dengerin suara F1 tuh seperti apa sih. Oh, karena masih kedengeran ya Om. Kedengeran. Dari tempatnya Om itu yang belum masuk sirkuit udah kedengeran. Radius berapa kilo pun sudah kedengeran. Oh, benar. Jadi saya cari ya tempat-tempat. Jadi kalau rencang-rencang itu lihat di last turn itu kan ada Banking. itu, banking. Nah, di situ saya suka lihat banyak orang di sana. Yang mana Itu memang ada viewing spotnya. Oke. ya saya penasaran gimana sih cara lewat sana. Lihat. Dan memang sebelum itu pun saya sudah pernah survei ke sana ke tracknya. Saya masuk track pada saat gak ada helatan atau hajatan apapun ya. Pas kosong lah ya. Kosong. Nggak ada itu, kenduri. Kenduri. Ada. Benar. Terus saya coba ke sana. Awalnya dapat tuh spot yang cukup tinggi, yang memang itu seperti taman lah ya. Itu bisa tuh lihat banking lanternnya. Itu spot pertama. Terus saya sama temen saya tuh waktu ke sana, kebetulan sesama orang Indonesia. Coba nyari-nyari tuh. Kira-kira spot yang lebih dekat lagi. Oke. Lebih dekat lagi. Berarti kurang puas ini Om. Lebih ke penasaran. Oke, penasaran. Betul, oke. Cuman saya lihat itu ada semacam pohon yang dahan apa sih
ini ya Batangnya. rendah Pak, cukup rendah yang bisa dinaikin lah untuk ke pagar. Masuk untuk ke area general admission. Apa sih itu? Iya, welcome general admission bener, general admission. General admissionsnya kan kalau GA itu tiketnya kan nggak dicek. Enggak ya, bener. Beda sama grandstand. Enggak ada kursinya. Nggak ada kursinya. Enggak ada kursinya. Waktu itu ketemu juga sama orang lain juga, warlock yang kebetulan ada 2 pemuda yang mau lewat cara itu juga. Heeh. Tapi kebetulan sepertinya mendapat ilham kalau sudahlah, tidak usah dipaksa. Karena berhasil. Oh, tidak berhasil Oh, dong. tidak berhasil. Tidak berhasil karena sebelum kami melancarkan aksi tersebut itu ada yang manggil dari kejauhan, sini gitu. Berarti kalian ini udah dari jauh sebenarnya dah iki wong ngopo ngono wi. Yang manggil itu polisi. Polisi. Ah. Terus kita melarikan diri, mengamankan diri. Beliau mengejar, tapi karena itu ada suatu bukit yang cukup tinggi, jadi kami kucing-kucingan. Jadi Muter. kami naik, dan polisi di bawah, jadi seperti inilah, seperti kucing, seperti hamster lah. Berarti satu naik, satu turun. Berarti pas naik, kok neng ngisor. Turun lagi, pas neng turun meneh. Sudah Tom and Jerry. Terus tahu main jari bener. Cuman di situ pun saya sudah sempat ada footage beberapa, sudah sempat foto, video, kalau wah ini loh saya nonton F1 segala macam. Nanti kita tampilkan footage-nya di Nah, sini. tapi kurang bagus sebenarnya. Ya nggak apa-apa, seadanya aja. Terus spot kedua itu biasa kalau ada jalan itu kan ada jembatannya tuh, yang naik. Oh iya, penyeberangan lah, Nah. penyeberangan. Nah itu juga bisa lihat dari situ. Yang mana itu tidak perlu tiket ke penyeberangan itu. Ya, yang mau tiket itu kalau nggak salah dari parkiran ke Oh, ke ini apa istilah check-in-nya ya, Check-in-nya. tempat check-in tiketnya ya. waktu itu karena kami pengen lihat mobil-mobil driver parkir di situ semua. Oh, mobil pembalap Tadi, bro. yang kayak rental atau segala macamnya itulah. Verstappen pakai Bukan. Honda Brio Verstappen. Lupa. Stikernya apa, Om? Pokoknya, waktu itu lihat McLaren-nya, ya mobil McLaren sama Ferrari lah, yang komunikarnya. Ya, Komunikarnya Honda kan kayak Brio. khususnya Brio, Brio. CPRI loh. Lanjut. Ya jadi waktu itu juga kebetulan saya pakai topi Ferrari, Di Belanda. Zandvoort. Oke. Berarti rasisme itu. Benar. Oke. Saya masuk Transum, tram, Oke, tram. metro, itu langsung dibilang supirnya, intinya apa tuh jelek itu topimu itu. Saya Berarti kayak itu ya. Kayak Persija sama Persib ya. Iya, kurang lebih seperti itu toh. Nah, misalkan kita pakai atribut kan sebenarnya kalau di sini nyuwun sewu berisiko lah. Ini berarti Om Dharma ini apa ya? Seperti kucing di dalam kandang singa, Om. betul, karena Wes sana tuh lautan oranye. oranye, Ya minimal biru tua tuh. ya. Red Bull. Dan sebenarnya kenapa saya sedikit ya agak bukan sungkan, cuman mempertimbangkan kenapa nggak beli tiket tuh, Zandvoort tuh weathernya sulit diprediksi. Oh gitu. Sering hujan, Sering sering enggak. Besok Jadi aja males. katanya hujan ya. Oh besok hujan katanya. Hujan. Pasti hujan. Jadi ya pengalamannya cukup asik, menegangkan. Karena waktu di jalan itu Tapi yang membuat menegangkan bukan balapan yang seru tapi ya Karena mau diringkus ya. mau diringkus. Jemput jam 3 diringkus. pagi. Coba jam 3 pagi. Nah waktu itu saya jalan-jalan, kebetulannya ketemu pos polisi. Saya dipanggil itu, kamu sini. Oh berarti polisinya ingat. Ada polisi. Oh beda polisi. Ha, ha. Kamu sini. Saya masuk ke ruang itu, ditanya, kamu bisa nyetir nggak? Bisa pak. Punya SIM nggak? Bisa pak. Ada pak. Sini, masuk. Saya kira awalnya saya deg-degan. Saya kira saya mau ditunjukin foto. Ini kamu bukan? Nah, oh. Kebetulan ternyata pos polisi itu punya simulator. Jadi yang barang siapa yang bisa memenuhi fase lab di simulator tersebut dapat track day lah. Hot lab. An berarti polisi ini. Apian. Berarti Enggak toh. lumayan nyeni ya Om. Ini loh. Polisi membuat apa namanya track day. Itulah polisi itu kan sebenarnya gunanya protect and serve ya, mengayomi masyarakat, Betul. bukan memeras, bukan ya yang sebagainya lah.
Tapi nih polisinya ini ya polisi Ya itulah negara maju lah ya. Oh, betul. Kudunya dicontoh ya, nggak mungkin jadi contoh ya. Ya. Percuma kita kalau sudah merdeka tapi seperti ini kan. Ini petuahnya sangat Petuah. ini ya, sangat luar biasa dari Kita Obama. juga polisi ya, Mak. Kita polisi pembalap ini lagi. Nyeni Kita, tapi kita menjadi polisi yang baik, yang dapat yang nyeni, contoh. betul. Gitu loh. Dicontoh dari teman-teman mak-mak sekalian. Jadi setelah saya masuk pos polisi itu saya disuruh main game segala macam, akhirnya saya aman gitu loh. Saya merasa aman. Tapi gimana Om gamenya? Jelaskan dong. Itu Gran Turismo. Gran Turismo dengan mobil apa? Nissan Formula E itu. Iya, Ya. iya. Itu di track apa tuh saya lupa. Oh, bukan Zandvoort tapi. Bukan. Loh piye? Asen paling. Asen MotoGP gue. Track Gran Turismo. Ya. Tek sembarang lah ya. Alhamdulillahnya nggak fastas karena repot kalau fastas soalnya minggu depannya saya kembali ke tanah air. Jadi Sudah di jam 3 pagi berarti saya harus kembali ke Belanda untuk memenuhi undangan. memenuhi undangan jam 3 pagi di sana. Ya. Jadi saran saya kalau mau nonton dengan full experience beli tiket aja. Oke, berarti pesan moralnya iki, Mas ya. Hmm. Orang Indonesia, wabil khusus orang Jawa itu Hmm. akalnya banyak. Wong tipis akalnya akeh. Nah, kui benar. Petuah. Tapi kita tidak di sini tidak menyuruh teman-teman untuk datang ke track nggak pakai tiket ya. Jangan dicontoh, Mak. Jangan dicontoh. Jadi sebenarnya bukan orang Jawa ya. Wong tipis mas. Wong tipis. Saya kan Kebetulannya wong Jawa toh. waktu di sana kan ya masih studi ya, biasalah mahasiswa toh. Oh, Jadi ya seperti itu. studi manuskrip. Ya. Skrip Tribun Jawa. Betul. Oke. Itu cerita dari Zandvoort. Jujur aja kita tuh sama Zandvoort ini rada gimana ya? Maksudnya dari pembalap-balapan yang sebelumnya tuh ya seru cuman ya gimana gitu nggak ya. Karena kan Zandvoort kan baru-baru kemarin ini ya. Iya, tracknya track baru toh itu kan. Nggak yang kayak Spa atau Hungaroring yang apa historinya tuh kita bisa cerita lumayan banyak lah. Ya seperti nanti bisa lihat di hot lap yang tadi. Hot lap yang tadi Alan itu mungkin ada beberapa cerita-cerita Gabrias. Maaf Gabrias. Oh. Karena kita kan nonton event baru kemarin, nggak kayak Mas Renaldi itu yang udah nonton dari tahun 98. Betul, Mas salut Renaldi itu. Mas Renaldi aduh. Tadi sudah tips and trick tentang F1 di Zandvoort. Sekarang kita nih jujur agak kehabisan konten ini. Kemarin udah habis weton-weton itu dan ini pembalapannya nyuwun sewu tidak cukup menarik walaupun ini end of summer break kan. Ini akan menarik lagi, kita akan di Monza. Monza. Monza nanti kita akan bikin episode khusus tribute to Ferrari. Ya. Love Speed. Tepolovic dan Ferrari. Itu nama Ferrari. Dan kalau misalnya ada nobar di Jakarta, kita mau nonton nobar sama Mak Safa. Betul, siap. Mas Safa dan Kalau udah pulang. Kalau udah pulang. kalau udah pulang nanti kita akan menyambangi ke tempatnya apa namanya? Nonton bareng balapan. Kita akan nonton. Tunggu. Kami ingin ya melihat Antusiasme antusiasme tim-tim di tim-tim fans di dan silaturahmi ya Om ya. ya. Kan teman-teman fans-fans ini sudah nonton konten kita pengen berterima kasih secara langsung gitu loh. Sudah mensupport UMKM podcast ini. Games time karena tidak ada topik lagi, kita akan memblind ranking apa Om? Blind ranking, Inkling. Brand Inkling. Brand Inkling balapan terseru di F1. Ini karena kita baru nonton F1 kemarin, jadi nggak seperti Mas Renaldi yang udah nonton dari 98. Kita nontonnya baru kemarin, jadi kita lihatnya yang baru-baru aja. Betul. Balapannya. Wawasan kita tuh belum masih cetek lah dibanding Iya, eh, teman-teman, teman-teman. sanak saudara. Ya, dan kita nggak memandang gender ya sekali lagi. Sebenarnya kita jadi kita open lah, open for everyone. Dan open to work juga sebenarnya. Yes. Silakan brand yang mau masuk. Oke, jadi gini, kita mau blend Inkling. Brand Inkling. Brand Inkling balapan paling seru. Dimulai dari nih, kita 1 sampai 8 ya. Bolo ya, Mak. 8 balapan. 8 balapan, Mak. Yang pertama, Apa, Mak? Interlagos 2024, Mak. Aku sih. Taruh Ora, kita ranking bareng-bareng aja. Oh. Kita mereview satu-satu. Nah, Apa yang terjadi? Interlagos 2024 itu one of the best race karena aku lihat si Mas Verstappen tuh itu apa jenenge? Dari 2017 iso nyaduk nomor 1. Ini ya, fighter lah ya. Fighter dengan itu kondisinya hujan, mobilnya kayak traktor Buick.
Oh, pada saat itu karena Red Bull sudah mulai menunjukkan penurunan performa itu. Dan itu kan lagi championship fight sama Mas Norris. Iya. Mau taruh nomor berapa? 5. 5 dari 8. Yo masuk akal sih karena mungkin stake-nya tidak terlalu banyak Om ya. Iya. Kayak lihat Lewis Hamilton prime-nya dia lah, kayak ya wes itu loh. Emang secara ini yo apik nyelip-nyelip cuman kan Ya sik sudah. diselip Yo, Tapi mobil-mobil kroco gitu. dari mobil 2017 Om. Tapi kan hitungannya itu masih pada saat itu ya mungkin mobil nomor 2 di grid ya. Iya sih. Secara Itu pas waktu itu ya, aku jangan sengit tenan orang Mas Verstappen ya. Wah, gara-gara Abu Dhabi 2021. Tapi sejak saat itu aku lihat, Encen apik, Encen. respect, Respect. mungkin respect. Karena secara weton kan juga top Mas Verstappen. Apakah teman-teman juga agree? Silahkan Komen. next. Next, yang kedua. Berarti setuju nomor 5 nih. Nomor 5. Nomor 5 weh. Nomor 5 Interlagos 2024. Step 5. Selanjutnya. Waduh, iki Save 5 iki. Hah? Save 5 iki. Nomor 5. Nah ini yang kalau aku tuh nggak terlalu itu ya karena aku baru nonton event kemarin ya. Ya ini mungkin ini mak iki sing dua ini tuh kayaknya agak tersinggung nih. Sebutkan. Abu Dhabi 2010. Piro itu 8 ya aku. nek mau Kayak nomor posisinya Fernando Alonso pas finish kan nomor 8 juga. Mas, ya nomor 8 saya dibagi 2. 4. Nomor 4. malah nomor 4. Secara race lumayan kok. Karena mungkin stake-nya juga menarik ya Om ya. Iya. Itu berapa ya? 4 pembalap bisa juara dunia kan? Iya, dan serunya lagi karena si Bang Vettel tuh kan dia nggak pernah championship leader dia satu season. Orang pernah, cuman pada saat balapan itu dia tidak Nggak championship leader. Iya. 4. 4. Apa yang menarik? Lah ya itu tuh. Tapi Karena masih ada stake yang perlu banyak yang diperjuangkan. itu dari segi stake Om, tapi menurut saya mungkin fairnya di 6 Om. Karena secara balapan tidak semenarik Interlagos. Saya 4, Anda 6. Oh. 5 WP. 5 boleh menang. Ya wes gak apa, nomor 5 juga. 5 juga. Nomor 5 juga. 5A 5B. 5A 5B. 5B. Nah, mari. Oke. Selanjutnya. Wih, ini jane keren ini. Hockenheim 2019. Keren. Itu home race-nya Mercedes Hmm. neng Jerman, wah. Title sponsor. Title sponsor, livery-nya apik banget. Putih. Tim kitnya setengah putih setengah silver. Iya, setengah putih juga. Tim kitnya apik banget, lawasnya pakai Oh, pakai flat cap. pakai sabuk cepret kayak Oh iya benar. Apa? Suspender. suspender. Kayak Segidok. Pak No. Salut Pak No. Pano dan Segidok. Terus. Hujan dan kojur. Hujannya Mercedes- deres. Mercedes Koprol dan idola kita semua Charles Leclerc itu Yo, Speed. temangsang kok. Langsung saja. Berapa? Berapa? aku 5. 5. Kamu? 4. Saya 2. Nomor loro, rumah apa nomor loro? Bagus kok. Karena itu balapan di mana menurut saya tuh sangat heartbreaking. 1. Hülkenberg udah nomor 2 apa nomor 3 spin crash. Leclerc udah pace-nya kenceng nomor 2 udah siap menang spin crash. Walaupun tapi kan itu emosinya saat nonton balapan dimainkan kan itu. Iya sih. Ya kayak Silverstone kemarin ya. Kayak Silverstone kemarin walaupun akhirnya 5. 4. 2. 4. 5 aja. 4. Saya 4. Nah, berarti nomornya 5 aja nih. Kalau diri rata-rata berarti 5. 5 ya? 5. Jadi nomor 5. Nomor 5. 5C. 5C. Masih. Berikutnya, Suzuka tahun 2000. Nah, ini katanya pas zamannya aku S loro atau nih. Loro ya. S loro. Pas derma wis job fair kuwi, Mas. Apa gimana? Itu. Oh, tahun 2000. Saya menggelar job fair-nya, Mas. Oh, menggelar job fair berarti wis dhuwur meneh kuwi. Dan ini Mas Renaldi udah nonton ya? Dah salut. Just Verstappen tuh teman saya. Soal rating ya? Saleting. Ricardo Gelael. Sangkatan lah yo. Cangkruke bareng ya, Om. Helmi Sungkar ya? Helmi Sungkar. Anak-anaknya pas dulu kayak gini ya, Om. Gemes-gemesin yo. Tadi gue. Tak Yo gendong. Max Verstappen tuh yo. Pas Verstappen biyen zaman biyen tak gendong, Mak. Oh. Lucu gue ya. Lucu. Lah biar nih Mas Verstappen iki ngebel aku. Om, aku didunke bapakku ning pom bensin. Ngono. Wow, oh iya. Pas bapaknya arep nambah meneh, Mak. Berarti nih breaking news. Berarti ternyata orang yang menjemput Max Verstappen dari pom bensin adalah Bung Dharma. Ngeri kok gini. Wes balik meneh iki, Oke, Suzuka 2000. Suzuka 2000. Oh, itu kan title-nya
Bang Schumacher Schumacher. pertama kan pakai Ferrari. Hmm. Oh itu keren banget. Padahal kan Häkkinen kan di depan terus tuh. Iya. Ya. Häkkinen kan di depan terus, tiba-tiba dengan strategi Ferrari yang belum kayak sekarang, itu tiba-tiba di depan. Pusakanya masih punya tuh Jantot itu. Oh tuh habis itu pas sebelumnya kan Jantot kan mampir sini Gunung Kawi. Nah, betul. Mak. Hmm. Oleh langsung, Pring. wah iki kudu ngene iki strategi. Nah, Baru. Bung saya ini nomor 7, Om. 7. Karena menurut saya ya kita semua udah orang tahu kalau sebenarnya tuh Schumacher tuh ya nyuwun sewu teman-teman atau mungkin Ronaldo fans McLaren, Schumacher tuh lebih baik daripada Häkkinen karena tahun 99 saja 99 terbukti kan. Häkkinen dengan Eddie Irvine ketar-ketir. Karakter. Apalagi dengan Schumacher yang pada saat itu cedera dan tahun depannya dia full fit, Yes. loss menang. Tapi kan itu kan title drought-nya Ferrari kan selesai. Iya sih. Ya itu memang ya walaupun telat mungkin 2-3 tahun lah. Harusnya Nomor 6. nomor 6, Nomor berapa tadi? 7, 7, 6. Aku tak 5. 5. Dibagi Dibagi tambah 6 tambah. Ya ketemu 5 menit. ketemu 5 mana? Nomor 5D. 5D. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah Abu Dhabi 2021. Abu Dhabi. Wah, ini. Nuwun sewu Mas Gabrias, Mas Kiki 44. Terus siapa lagi ya? Tim LH44 semuanya. Amin. Aku juga 44 ya, Pak. Aku, Pak. Ayo nyuwun sewu Mas. Tapi aku enggak. Aku fair aku. Fair, nggih. Siapa dulu? Aku sih ya. Aku sih. Aku sih. Aku nomor Ayoku. telu aku, Pak. Nomor telu. Nomor telu. Kenapa? Karena tuh pas waktu itu emosinya tuh udah wah ya wis tenan iki wis nomor 8. Kaos tuh nomor 8 tuh udah dipakai, Pak. Udah pokoknya men, World title tuh tak pakai. udah record breaking ya. Kaos sih Nganggo ya. ibarat iki wis kaos udah dibawa dari sablonan ya. Nah, sablon sendiri berarti, Mas. Itu udah sablonan dhewe. Desain gawe dhewe sih. Oh. Itu buat karena satu balapan mendominasi toh. Tidak bisa dipungkiri. Terus kayak Arsenal tuh. Ya, krek. Mas Dharma, Saya nomor 4. nomor 4. Kenapa, Om? 4. 4. Saya nomor 3 karena 3-3. Enggak 3. Jadi Anda tadi berapa? Jadi aku 3. Ah, Tambah 4 tambah 3. Tambah sithik we. Tambah 3. Bagi 3. Ya 5. 5. Imo E. 5E. Abu Dhabi 2021 5E. Mari, lanjut. Selanjutnya Interlagos 2020. Wah, ini. Ini. Kisah ini loh, saya. Nah, meme-nya silakan. Nah. Gimana? nih? Gimana? Barisan patah hati nomor 1. Rai ini langsung ngecut. Langsung kecut iki. Makan sih, makan sih. Asik. Ben enak. Nomor 3. Nomor 3. Kenapa, Om? Itu kan si Vettel kan ini loh. Karena world title nomor Vettel nomor 3 apa? Iya. Saya nomor 2. Aduh. Enggak, Deng. Ini nomor berapa tuh? Saya jadi nomor 5. 5 ya? Karena mobilnya Alonso nomor 5 pas saat itu. Oh iya. Nomor 5. Karena saya sudah malas komen ini balapan, kalian tahu sendiri apa yang terjadi. Berapa? Kamu? Aku aslinya belum ngecek Mas itu pas itu tuh minggu apa nggak ngecek dong. Cuman kan minggu itu kan nop tuh kan 5. Jadi tak nomor 5 aja. Kamu? 5. Nah, kebetulan Alonso pilih 5. Berarti kita ambil 5 dan karena nomornya Sebastian Vettel juga sekarang 5. 5. Saya 5. Nah, Jadi nomor 5 tuh. Nomor 5. 5. Sama F. 5F. Interlagos nomor F. Interlagos 2012. Lanjut. Teman-teman kalau misalnya punya komentar silakan. Ya. Selanjutnya Heres 97. Waduh. Kalau ini Mas Ronaldo udah nonton? Belum nonton kan 98 Mas Ronaldo itu. Menurut Mas Ronaldo. Kalau ini silakan kalian yang Komentar. komentar. Siapa? Nah, kalau ini itu nih. Embi ini udah nonton nih Embi. Embi udah nonton ya? Embi udah nonton. Mak Embi udah nonton nih. Embi udah nonton. Embi salut. Mrs. Ferrari. Miss Ibunya Mrs. Ferrari. Mak Embi, silakan komentar gimana perasaan Mak Embi setelah Jacques Villeneuve dibopong sama Coulthard. Berarti Sama itu juga. Di tanggal tapi gini, nomor berapa? Oh, tahun berapa itu? 97. 97 tuh Karena itu yang menang Mika Hakkinen, nomor mobilnya Mika Hakkinen enggak salah 5. 97 5 5. 5 ya? 5 Berarti nomor 5 juga nih. Nomor 5 katanya. 5 B G. G 5G. 5G. 5G seperti sinyalnya Telkomsel. Silakan masuk Telkomsel. Yes. Yang terakhir, ke-8. Oke. Interlagos 2008. Wes, Waduh. 88 Rio Haryanto. Rio Haryanto, Aduh. silakan hadir di podcast ini Mas Rio. Mari Mas. Nah, yuk kita podcast bareng. Gimana? Interlagos 2008 ini kan plot twist banget. Udah dibahas sama
Mambi juga ini kemarin. Di sama Mambi ya? Heeh. Oh iya Mambi, salut. Nah itu kan Hamilton udah gugur nih title. Iya. Ini 8 kan. Interlagos 8 2008. 88. 88. Kelima. 5. Interlagos 2008 ya? Pembalapnya ada berapa itu? Waduh, berapa? 18 20. 18 atau 20 lah, segitu. 20, anggaplah 20 lah. Oh. Timnya ada berapa ya? 10 ya? 10. 10 bagi 2 berapa? 5. 5 Pak. 5 berarti. Kalau saya agak susah ini. Tapi kalau melihat nomor mobilnya Lewis Hamilton nomornya berapa? 22. 22. Tahun depannya nomornya 22 tambah 8 kan 30. ora. Tahun depannya nomor 1. Karena juara dunia kan. 2 tambah 2 tambah 1 5. berarti nomor Ya 5 berarti. nomor 5 juga. Nomor 5 juga. A, B, C, D, E, F, G. H. Hah. Berarti Berarti kita akan menyimpulkan Interlagos 2008 nomor 5. 5H. Ini kita wrap up di sini, silakan nonton. Tier listnya seperti ini. Nah, bagi yang benar mendengarkan A sampai H, kenapa 5 semua? Karena di next episode kita akan membahas Sebastian Vettel nomor 5. Keramat ya. Buat ini kita akan membahas legenda Ferrari yang gak pernah juara. Keramat ya. Tapi aku jujur ya bolo ya, Mak ya. Aku ini lihat Vettel ki kan aurane keramat tenan kan. Bengis Aura wali gitu. Warawali. Oh, karomahe ki serem. Tapi ya Jadi sekian. Itu dulu sekian podcast hari ini. podcast hari ini. Kita sudah mereview Zandvoort. Kita sudah mereview cara mendekati Zandvoort. Yes. Ya, Atau cara nonton Zandvoort. Dan terakhir adalah kita membahas tier list, blind ranking, grind inkling, dan inkling. balapan yang terjadi pada mulai dari tahun 97 hingga 2024. 2024. Yes. Jadi sekian Sekian episode kali ini. Salam olahraga. olahraga. Selamat menikmati.